Halo semua, perkenalkan nama saya Febri Anastia. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2023 dengan NPM 2314071050. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas mempresentasikan materi tentang mesin 4 tak atau motor bakar 4 tak, yaitu mata kuliah MBTP. Berikut adalah video PowerPoint yang saya buat. Selamat menonton. Oke, berikut. Yang pertama, itu adalah motor bakar 4 tak. Yang pertama ini adalah pengertian mesin 4 tak itu sendiri. Jadi, mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah piston yang menghasilkan tenaga. Mesin ini membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. Mesin 4 tak ini cenderung lebih irit dalam penggunaan bahan bakar dan tidak mengandung oli samping yang biasanya digunakan di mesin 2 tak. Mesin 4 tak ini lebih umum atau lebih efisien digunakan. Jadi, mesin 4 tak ini adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turunnya piston untuk menghasilkan tenaga atau energi. Itu sebabnya kenapa mesin 4 tak ini disebut sebagai mesin 4 tak. Karena mesin 4 tak ini membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. Jadi 4 langkah kerjanya itu yang pertama ada langkah hisap atau langkah tekan, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Yang kedua, mesin 4 tak ini lebih umum atau lebih efisien digunakan di masyarakat zaman sekarang ini. Karena mesin 4 tak ini lebih efisien digunakan dan lebih stabil. Kita lanjut. Ini adalah contoh kendaraan yang menggunakan mesin 4 tak. Ini adalah contoh motor NMAX dan motor Vario. Keduanya merupakan motor injeksi atau motor matic. Kita lanjut. Nah, ini adalah komponen penting mesin 4 tak. Jadi yang pertama itu adalah blok silinder. Blok silinder berfungsi untuk tempat penghasil energi panas. Yang kedua, ring piston. Ring piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada ruang pembakaran. Batang piston ini berperan untuk meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol itu sendiri. Yang keempat adalah poros engkol. Poros engkol ini berperan untuk menggerakkan roda dengan mengubah gerakan. Yang kelima ada katup. Katup sendiri berfungsi sebagai pintu udara agar bisa keluar masuk. Ada dua jenis katup, yaitu katup intake atau katup masuk, dan katup exhaust atau katup buang. Katup intake ini berfungsi sebagai pengatur udara bersih, sedangkan katup exhaust ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran sisa pembakaran yang akan dibuang melalui knalpot. Yang keenam adalah tuas katup atau rocker arm. Tuas katup ini berfungsi untuk menekan katup agar dapat terbuka. Dan yang ketujuh adalah penggerak katup. Penggerak katup ini berfungsi sebagai untuk membukanya katup intake dan katup exhaust. Jadi penggerak katup ini berperan untuk membuka katup intake atau katup masuk dan membuka katup exhaust atau katup buang. Kita lanjut. Nah, di sini ada juga keunggulan mesin 4 tak atau motor 4 tak. Yang pertama, mesin 4 tak itu lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Kenapa mesin 4 tak itu lebih ramah lingkungan? Karena sisa pembakaran mesin 4 tak itu sendiri yang dikeluarkan melalui knalpot itu tidak menghasilkan asap terlalu banyak atau cenderung lebih sedikit. Jadi itu sebabnya kenapa motor atau mesin 4 tak ini lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar.
Yang kedua, stabilitas dan kinerja yang lebih halus. Mesin 4 tak ini memiliki putaran mesin yang lebih rendah sehingga membuat kendaraan tersebut bekerja lebih halus serta stabil. Yang ketiga, mesin 4 tak ini tidak menggunakan oli samping. Berbeda dengan mesin 2 tak. Mesin 2 tak itu dia menggunakan oli samping dan mesin 4 tak itu tidak menggunakan oli samping. Sehingga dia lebih irit atau lebih hemat oli. Yang keempat adalah proses pembakaran yang lebih efisien. Mesin 4 tak ini menggunakan siklus 4 langkah, yaitu siklus tekan atau hisap yang pertama, siklus kompresi yang kedua, yang ketiga adalah langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Nah, karena dia menggunakan siklus 4 langkah ini, jadi membuat mesin 4 tak ini menghasilkan energi yang stabil dan efisien. Kita lanjut. Nah, ini adalah motor bakar 4 tak. Ini merupakan empat langkah usaha. Yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua adalah langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Jadi, di motor bakar 4 tak ini, langkah pertama adalah langkah hisap. Selama langkah ini, katup masuk akan dibuka, dan piston akan turun, dan campuran bahan bakar dan udara dihisap ke dalam silinder. Jadi, dalam langkah pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap ini, katup intake atau katup masuk ini akan terbuka. Dan kemudian bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam silinder atau ke dalam ruang pembakaran. Dan kemudian piston akan turun ke bawah. Dan piston ini akan turun ke bawah, ke dalam silinder dia. Dan kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Nah, langkah kedua ini adalah langkah kompresi. Selama langkah ini, katup masuk yang tadinya terbuka akan tertutup dan piston akan naik ke atas dan mengkompresi bahan bakar dan udara. Jadi, dari langkah hisap tadi, yang bahan bakar dan udara yang telah dihisap akan masuk ke dalam silinder, kemudian piston akan turun ke bawah, dan kemudian piston akan menaik ke atas lagi dan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Di mana langkah kompresi ini, katup intake dan katup exhaust. Katup intake yang tadinya terbuka, ini akan tertutup, dan katup exhaust juga akan tertutup. Jadi kedua katup tersebut akan tertutup, dan di langkah kompresi ini, bahan bakar dan udara tersebut akan dikompresi di dalam ruang pembakaran. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Selama langkah ini, bahan bakar dan udara yang telah dikompresi akan dinyalakan oleh busi, sehingga akan menciptakan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Jadi, langkah ketiga adalah langkah kompres. Langkah ketiga ini adalah langkah setelah langkah kompresi. Jadi, yang tadi bahan bakar dan udara dikompresi di dalam ruang pembakaran, kemudian akan dilakukan langkah usaha, di mana busi, di tengah-tengah sini terdapat busi. Busi tersebut akan memercikan api sehingga akan mengalami ledakan. Ledakan tersebut akan mendorong piston turun ke bawah dan melanjutkan langkah yang keempat, yaitu langkah buang. Jadi, langkah buang adalah katup buang akan terbuka dan piston naik lagi mendorong gas buang keluar. Biasanya sisa pembakaran akan dibuang melalui knalpot. Jadi, di dalam langkah buang tersebut, katup exhaust atau katup buang ini akan terbuka. Jadi, yang tadi mengalami ledakan yang membuat piston turun ke bawah, dia akan turun ke bawah seperti ini dan memutar ke atas, dan katup buang atau katup exhaust ini akan terbuka dan membuang sisa pembakarannya. Dan biasanya sisa pembakaran ini akan dibuang melalui knalpot. Sekian
presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anastia. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dengan NPM 2314071050. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi tentang materi motor 2 tak mata kuliah MBTP. Selamat menonton. Motor motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston. Motor dua tak ini merupakan jenis kendaraan dengan mesin pembakaran yang melakukan siklus kerja dalam dua langkah. Motor bensin dua tak tidak dilengkapi oleh mekanisme katup. Jadi berbeda dengan motor 4 tak, kalau motor 2 tak ini cuman dia tuh siklus pembakarannya hanya mengalami dua langkah piston. Berikutnya di sini ada komponen motor bakar 2 tak. Di sini yang pertama ada uh, ruang pembakaran, yang kedua ada busi, yang ketiga ada piston, yang keempat ada pembuangan knalpot, yang kelima ada bodi mesin, yang keenam ada katup atau port, yang ketujuh ada sumber bensin, dan sumber bensin ini merupakan bahan bakar. Di sini terdapat bahan bakar. Kita lanjut. Berikut adalah fungsi komponen dari mesin atau motor dua tak. Yang pertama adalah busi. Busi berfungsi untuk mempercikan api dan menghasilkan pembakaran pada ruang pembakaran. Jadi busi ini ketika proses pembakaran itu, busi ini akan memercikan api sehingga dia akan menghasilkan ledakan atau menghasilkan pembakaran pada ruang pembakaran itu sendiri. Yang kedua, ada ruang pembakaran. Nah, ruang pembakaran ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran. Jadi pembakaran tersebut terjadi di dalam ruang pembakaran. Yang ketiga ada piston. Piston berfungsi sebagai alat untuk mengubah tekanan dari silinder dan untuk bekerja naik dan turun dalam silinder. Jadi yang bekerja naik dan turun itu adalah si pistonnya. Yang keempat adalah pembuangan knalpot. Pembuangan knalpot ini berfungsi sebagai tempat membuang sisa-sisa pembakaran. Biasanya gas atau karbon dioksida itu, pokoknya sisa-sisa pembakaran itu dibuang melalui knalpot. Yang kelima ada katup. Katup berfungsi sebagai pemutus dan menghubungkan ruang silinder. Dia berada di atas piston pada waktu yang telah ditentukan. Jadi katup ini akan terbuka dan menutup pada waktu yang sudah ditentukan. Yang keenam ada karburator. Nah, karburator ini untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara sebelum masuk ke dalam silinder. Kita lanjut. Nah, yang ketujuh ada sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini biasanya berupa campuran oli. Terus, sistem pelumasan ini biasanya merupakan campuran oli dengan bahan bakar, yang biasanya itu untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak di dalam ruang pembakaran tersebut. Jadi, piston akan terhindar dari gesekan. Jadi sistem pelumasan ini juga berfungsi sebagai untuk mengurangi gesekan. Biasanya pada motor 2 tak ini menggunakan oli samping. Nah, kalau di motor 2 tak menggunakan oli samping, sedangkan kalau di motor 4 tak tidak menggunakan oli samping. Yang ke-8 ada port. Port merupakan saluran masuk dan keluar yang memungkinkan udara gas hasil pembakaran keluar dari silinder. Nah, ini merupakan langkah-langkah kerjanya. Jadi, di sini terdapat lubang buang di sini. Terus di sini merupakan saluran transfer.
Dan di sini ada saluran isap, yang biasanya saluran isap itu menghisap udara dan bensin. Dan dia itu akan masuk di poros engkol ini, dia di bak engkol, kemudian akan ditransfer. Nah, ditransfer, kemudian setelah ditransfer ini, dia akan terkompresi. Nah, dia akan terkompresi. Jadi, langkah pertama ini, jadi kan kalau di motor 2 tak ini hanya memiliki 2 langkah, yaitu yang pertama langkah isap dan kompresi atau langkah pengisian dan kompresi, yang kedua itu adalah langkah pembakaran dan langkah buang. Jadi yang pertama adalah langkah pengisian atau langkah isap. Nah, jadi saat piston bergerak ke bawah, port masuk akan terbuka. Kemudian setelah port masuk akan terbuka, kemudian udara dan bensin atau bahan bakar tersebut akan masuk ke dalam silinder. Pada saat yang sama, gas sisa dari siklus sebelumnya ini akan keluar melalui port pembuangan yang terbuka. Nah, di sini. Jadi dari sini dia akan ditransfer ke sebelah sini. Kemudian yang kedua itu kompresi. Nah, kompresi ini ketika piston ini mulai bergerak ke atas, port masuk akan tertutup dan campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder tersebut terkompresi. Nah, ketika piston ini mencapai titik atas, di atas, nah, ketika dia sudah terkompresi dan piston tersebut sudah berada di titik atas, nah, busi tersebut akan mengeluarkan api atau memercikan api, sehingga percikan api ini membuat ledakan atau menyalakan si yang ada di dalam ruang pembakaran ini. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah pembakaran dan buang. Lanjut ya. Nah, yang di langkah 2 ini ada langkah pembakaran dan buang. Jadi yang pertama itu pembakaran. Pembakaran ini jadi percikan api dari busi pembakaran, campuran bahan bakar dan udara yang telah terkompresi, sehingga menghasilkan tekanan atau ledakan yang tinggi sehingga mendorong piston ke bawah. Jadi setelah si campuran bahan bakar dan udara ini terkompresi dan mengalami ledakan, dia akan mendorong si piston ini turun ke bawah. Setelah piston turun ke bawah, kita lanjut ke pembuangan. Pada saat pembuangan, saat piston bergerak ke bawah, tekanan ledakan yang dihasilkan juga membantu mendorong gas sisa keluar melalui port pembuangan untuk mencapai posisi terendah. Dan akan kembali lagi, port masuk terbuka dan kembali lagi ke siklus 1. Jadi ketika si busi ini mengalami ledakan, membuat si piston ini turun ke bawah. Nah, pada saat yang bersamaan, jadi ledakan tersebut itu membantu sisa pembuangan ini keluar melalui port pembuangan atau lubang buang. Nah, terus setelah itu port hisap atau port masuk ini akan terbuka saluran isapnya dan akan kembali lagi ke langkah yang pertama dari pertama. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan mesin 2 tak. Nah, kalau di mesin 2 tak ini pertama itu oli yang digunakan. Nah, kalau di mesin 2 tak ini biasanya dia menggunakan oli samping. Oli samping ini tidak digunakan di motor 4 tak, hanya digunakan di mesin 2 tak. Dan yang kedua, jumlah langkah piston. Kalau di mesin 4 tak jumlah langkah pistonnya itu 4 langkah, kalau di mesin 2 tak jumlah langkah pistonnya itu hanya 2 tak. Seperti ini. Nah, dia jumlah langkah mesinnya itu kalau di motor 2 tak itu hanya 2. Yang pertama ada isap dan kompresi, yang ketiga itu ada pembakaran dan pembuangan. Yang ketiga itu ada emisi gas buang yang tinggi. Yang keempat, pemakaian bahan bakar yang boros. Jadi kalau di mesin 2 tak ini dia bahan bakarnya jauh lebih boros dibandingkan motor 4 tak. Di dalam motor 2 tak terdapat sistem pelumasan.
Sistem pelumasannya itu ada dua. Yang pertama, sistem pelumasan oli samping. Nah, sistem pelumasan oli samping ini memiliki peran penting untuk mesin dua tak. Fungsinya sebagai pelumas di bagian silinder dan bearing crank as. Nah, jadi dia itu berfungsi sebagai pelumas. Yang kedua, oli samping yang ikut masuk ke ruang pembakaran, jadi dia tuh dibuang melalui knalpot gitu dalam bentuk asap. Kekurangan mesin dua tak. Yang pertama, dia itu lebih boros oli karena menggunakan oli samping. Jadi karena dia menggunakan oli samping, dari segi biaya juga dia lebih besar dan lebih boros olinya karena dia juga menggunakan oli samping. Beda dengan motor 4 tak. Kalau motor 4 tak tidak menggunakan oli samping. Kalau motor 2 tak menggunakan oli samping. Yang kedua, motor 2 tak ini cenderung lebih boros bensin. Kelebihan motor 2 tak. Nah, motor 2 tak ini memiliki tenaga yang lebih kuat atau lebih kencang. Yang kedua ini, motor ini juga memiliki suara yang lebih nyaring. Jadi, kendaraan motor 2 tak ini memiliki tenaga yang lebih kuat atau lebih kebut atau lebih kencang. Yang kedua itu, motor 2 tak itu biasanya memiliki suara yang nyaring. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motor 4 tak diesel. Tujuan dari mempelajari motor 4 tak diesel ini adalah kita dapat mengetahui perbedaan proses kerja mesin diesel 4 tak dan proses kerja mesin 4 tak, dan dapat mengetahui komponen-komponennya. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian motor diesel 4 langkah adalah motor diesel yang setiap siklus pembakarannya memerlukan 4 kali gerakan naik turun piston atau 2 kali putaran poros engkol. Siklus ini sama dengan mesin bensin 4 langkah. Tapi bedanya adalah kalau mesin diesel ini menggunakan injektor. Kalau 4 tak biasa itu menggunakan busi. Sejarah mesin diesel ditemukan oleh seorang insinyur Jerman bernama Rudolf Diesel. Mesin ini masuk dalam kategori internal combustion yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Kemudian di sini ada komponen dan gambar dari mesin diesel 4 tak. Di sini ada kompres air, di sini ada katup exhaust, dan di sini juga ada katup intake yang dimana fungsinya ini untuk memasuki udara. Kalau yang exhaust ini berfungsi untuk membuang sisa pembakaran. Ini yang warna biru ini air intake, yang warna biru ini tuh press, ini tuh exhaust, ini nih full injector, dan di sini juga ada sudah tertera warna-warnanya. Komponen utama dari mesin diesel 4 tak itu, yang pertama ada silinder. Silinder itu berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran. Yang kedua itu ada piston. Ini piston, dia itu berfungsi mengubah energi pembakaran menjadi gerakan tempat naik turunnya piston. Jadi piston ini sebagai alat untuk naik turunnya pembakaran tersebut. Yang ketiga itu ada ruang pembakaran. Ruang pembakaran tuh sebelah sini. Di sini tuh fungsinya itu sebagai tempat terjadinya pembakaran itu berlangsung. Setelah itu ada sistem injeksi. Di sini ada sistem injeksi. Sistem injeksi ini yang mengatur penyuntikan bahan bakar ke ruang bakar. Jadi kalau di mesin diesel 4 tak ini
businya ini diganti oleh injektor, yang dimana injektor ini nih dia menyemprotkan bahan bakar, bukan mempercikan api. Kemudian ada sistem pendingin. Jadi sistem pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan mesin agar mesinnya itu agar tetap dingin dan tidak overheat. Kemudian ada cara kerja. Cara kerjanya itu yang pertama ada langkah hisap. Langkah hisap ini yang pertama, piston bergerak turun dan membuka katup hisap dan menghisap udara masuk ke ruang bakar. Jadi ini piston itu turun ke bawah, kemudian katup buka itu dia tuh terbuka dan dia itu memasukkan udara sehingga udara itu dapat masuk ke ruang bakar. Yang kedua itu ada langkah kompresi. Jadi langkah kompresi ini piston bergerak naik dan mengompres udara yang tadi sudah masuk. Jadi udara tersebut itu dikompres hingga suhunya itu sangat tinggi. Jadi udara ini masuk tanpa adanya campuran bahan bakar. Jadi di tahap ini yang dikompresi itu hanya udara saja sampai suhunya tinggi. Yang ketiga itu ada langkah pembakaran. Saat piston mencapai titik tertinggi, jadi kalau piston sudah mencapai titik ke atas, itu bahan bakarnya itu disemprotkan. Jadi bahan bakarnya disemprotkan melalui injektor. Disemprotkan ke ruang bakar dan terbakar sehingga dapat mengalami ledakan karena suhunya itu sangat tinggi. Jadi di ruang bakar ini dapat terjadi pembakaran karena tadi itu udaranya sudah dikompresi sehingga suhunya itu semakin tinggi, yang dimana kalau udara itu suhunya tinggi, ketika dia disemprotkan bahan bakar itu, dia itu akan mengalami ledakan dan dapat mendorong piston turun. Kemudian ketika piston sudah turun, dia kembali ke langkah buang. Dia itu akan kembali naik lagi dan membuka katup buang dan mengeluarkan gas-gas sisa pembuangan ke katup exhaust atau katup buang. Kelebihan motor diesel 4 tak ini yang pertama, efisiensi bahan bakar. Mesin diesel ini umumnya lebih efisien daripada mesin bensin. Yang kedua itu torsinya tinggi. Jadi mesin diesel 4 tak ini cocok untuk pengendara berat seperti truk, fuso, bus, atau mobil-mobil pribadi yang memiliki torsinya tinggi. Daya tahan. Jadi daya tahan mesin diesel ini dia itu lebih tahan lama dibandingkan mesin bensin. Terus tenaga yang dihasilkan dari mesin diesel 4 tak ini tuh lebih kuat. Kekurangan emisi. Yang pertama itu ada emisi. Jadi emisi dari mesin diesel 4 tak ini dia itu lebih banyak menghasilkan nitrogen oksida dan sisa pembakaran terkadang mengandung banyak asap yang tidak bagus untuk lingkungan. Jadi karena dia terlalu banyak asap, jadi itu tidak bagus untuk lingkungan atau dapat dibilang dia itu bisa mencemari lingkungan. Yang kedua itu ada berat. Mesin diesel ini cenderung lebih berat dibandingkan mesin bensin. Yang ketiga itu ada biaya awal. Biasanya biaya awalnya lebih mahal. Dan perawatan mesin diesel 4 tak ini nih jauh lebih ribet atau lebih sulit dibandingkan mesin 4 tak biasa. Kesimpulan, mesin ini bekerja melalui 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Jadi yang dihisap di mesin diesel 4 tak ini hanya udara saja. Kemudian yang kedua itu ada langkah kompresi. Setelah udara itu masuk, kemudian udara tersebut akan dikompresi di ruang bakar sehingga dapat mengalami suhunya itu dapat tinggi, dan kemudian itu langkah injektor memercikan bahan bakar. Biasanya injektor ini memercikan bahan bakar dalam bentuk kabut-kabut halus.
sehingga ketika injektor itu menyemprotkan bahan bakar ruang pembakaran tersebut akan mengalami ledakan yang membuat piston itu bergerak turun. Bedanya dengan mesin 4 tak biasa itu, kalau di mesin 4 tak biasa itu dia menggunakan busi, yang dimana busi tersebut itu berfungsi untuk memercikan api. Kalau di mesin diesel 4 tak ini dia menggunakan injektor, yang dimana injektor ini menyemprotkan bahan bakar. Dan kalau di mesin diesel 4 tak ini yang dikompresi itu hanya udara, sedangkan kalau yang di mesin 4 tak biasa itu yang dikompresi itu udara dan bahan bakar. Selanjutnya itu langkah buang. Yang langkah buang itu dia itu membuang sisa-sisa pembakaran. Yang membedakan mesin 4 tak bensin adalah mesin diesel ini tidak menggunakan busi, tapi kan menggunakan injektor. Kemudian komponen yang ada di mesin diesel 4 tak ini nih cuman ada injektor, piston, silinder, dan ruang bakar itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anastia. Saya dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023 dengan NPM 2314071050. Di sini saya akan membuat tugas presentasi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Perkenalkan, nama saya Febri Anastia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama ini pengertian. Jadi, menurut bahan bakarnya itu sendiri, bahan bakar itu dibagi menjadi dua, yaitu bahan bakar bensin dan bahan bakar diesel. Pengertian motor bahan bakar bensin ini adalah motor bensin adalah mesin pembakaran dalam yang mengubah energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Proses pembakaran pada motor bensin adalah jantung dari kinerja mesin. Proses ini mengubah energi kimia dari bahan bakar dirubah menjadi energi mekanik sehingga dapat menggerakkan kendaraan. Jadi, motor bensin ini merupakan mesin pembakaran dalam yang dimana di dalam motor bensin ini energi kimia dirubah menjadi energi mekanik yang dimana energi mekanik itu berfungsi sebagai penggerak kendaraan tersebut. Motor bensin ini merupakan jantung dari kinerja mesin. Kemudian, jenis sistem pemberian. Jadi, jenis sistem pemberiannya itu ada dua, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Sistem karburator adalah bekerja dengan cara mencampurkan bahan bakar dan udara secara mekanis. Kalau sistem injeksi adalah sistem yang lebih modern dan efisien. Sistem injeksi ini di zaman sekarang ini lebih sering dan lebih efisien untuk digunakan. Kalau di sistem injeksi ini, dia itu menggunakan injektor, yang dimana injektor ini akan menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Jadi, injektor ini kan menyemprotkan bahan bakar. Jadi, sebelum disemprotkan itu, injektor itu akan membentuk bahan bakar itu menjadi kabut-kabut halus terlebih dahulu, kemudian baru disemprotkan ke dalam bahan bakar.
Di sini ada gambar dari sistem karburator dan sistem injeksi. Di sini sebelah sini merupakan mesin dari sistem karburator dan yang di sini merupakan sistem dari injeksi. Kemudian di sini ada fungsi sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama itu adalah sistem menyimpan bahan bakar. Jadi menyimpan bahan bakar ini biasanya menggunakan tangki, yang dimana tangki ini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bahan bakar. Yang kedua, ini ada jadi sistem ini akan mengirimkan bahan bakar, yang dimana bahan bakar ini akan dikirimkan melalui pompa menuju tangki dan kemudian tangki ini akan menuju ke komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Yang ketiga ini, sistem akan menyaring bahan bakar. Menyaring bahan bakar ini biasanya menggunakan filter, yang dimana filter ini berfungsi membersihkan bahan bakar dari kotoran-kotoran kecil atau partikel-partikel kecil sehingga bahan bakar itu yang dikeluarkan akan lebih bersih dan lebih halus. Yang kedua ini, sistem akan mengukur dan mengatur jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Jadi, dia ini menggunakan komponen seperti injektor atau karburator, yang dimana injektor atau karburator ini uh, berfungsi sebagai pengatur jumlah masuknya bahan bakar itu sendiri ke dalam ruang bakar dan sebagai waktu. Jadi injektor atau karburator ini dia ini akan mengatur waktu juga kapan bahan bakar tersebut akan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Kemudian sistem juga akan mengabutkan bahan bakar, yang dimana bahan bakar cair akan dirubah menjadi bentuk halus agar mudah tercampur dengan udara. Komponen utama sistem pemberian bahan bakar bensin. Jadi yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar sementara. Jadi di dalam tangki tersebut akan eh, terdapat bahan bakar yang dimana sebelum dikirimkan ke dalam komponen-komponen lainnya ini, bahan bakar itu akan disimpan ke dalam tangki sementara. Yang kedua itu ada pompa bahan bakar, yang dimana berfungsi sebagai memompa bahan bakar dari tangki menuju komponen-komponen lainnya. Kemudian ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini menyaring kotoran dari bahan bakar itu sendiri. Terus kemudian ada saluran bahan bakar. Biasanya saluran bahan bakar ini menggunakan pipa. Jadi pipa ini dihubungkan ke komponen-komponen sistem lainnya. Kemudian ada injektor atau karburator. Jadi injektor atau karburator ini berfungsi sebagai untuk mengukur seberapa banyak bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam ruang bakar dan mengatur waktu kapan injektor atau karburator ini akan menyemprotkan bahan bakar. Ini merupakan gambar dari mesin bahan bakar bensin. Jadi, yang pertama ini di sini ada tangki bensin. Di sini ada tangki bensin, yang kemudian di sini ada saringan bensin yang dimana berfungsi sebagai filter untuk menyaring bensin ini. Jadi ini nih bensin ini akan masuk dan akan ditampung melalui tangki bensin. Kemudian setelah ditampung dia itu akan disaring agar difilter, memfilter bensin. Kemudian ada pompa bensin. Nah, pompa bensin ini akan memompa bensin yang sudah difilter tadi akan memompa ke dalam saluran pipa penyalur ini yang kemudian akan dihubungkan ke dalam injektor. Dan di sini juga ada pengatur tekanan atau regulator. Jadi regulator ini juga berfungsi sebagai pengatur tekanan yang ada di dalam sini. Jadi setelah proses yang dari tangki bensin kemudian disaring, kemudian pompa ini akan mendorong melalui saluran penyalur ke
ke injektor. Dan di mana injektor ini setelah bahan bakar difilter, injektor ini akan mengkabutkan bahan bakar dan kemudian akan disemprotkan ke dalam ruang pembakaran. Dan kemudian di sini ada cara kerja pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama itu ada hisap, jadi udara di luar tuh dihisap masuk ke dalam mesin melalui katup intake atau katup masuk. Kemudian ada pengkabutan. Nah, bahan bakar bensin ini disemprotkan dalam bentuk kabut halus oleh injektor. Dan kemudian tuh ada pencampuran. Jadi bahan bakar yang sudah dikabutkan itu akan tercampur dengan udara dan membentuk campuran bahan bakar, udara dan bahan bakar. Kemudian langkah kompresi, jadi campuran udara dan bahan bakar ini setelah masuk ke dalam ruang pembakaran, dia akan dikompresi oleh piston dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian busi akan memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar. Dan kemudian pengembangan. Jadi gas hasil pembakaran tersebut atau ledakan dari hasil pembakaran tersebut akan mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan pemberian bahan bakar solar. Jadi, pengertiannya sendiri, sistem pemberian bahan bakar solar adalah suatu rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar solar dari tangki menyimpan menuju ruang bakar mesin diesel. Sistem ini memastikan bahwa solar yang disuplai ke mesin diesel memiliki jumlah dan tekanan yang tepat agar proses pembakaran itu dapat berlangsung optimal. Jadi kalau sistem pemberian bahan bakar solar ini biasanya digunakan oleh mesin-mesin diesel. Kemudian ini ada fungsi sistem pemberian bahan bakar solar. Itu yang pertama itu ada sistem penyimpanan. Jadi langkah pertama itu tangki jadi si bahan bakar ini akan disimpan ke tangki atau solarnya akan disimpan ke tangki dan di mana tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang kedua itu ada pengangkutan. Jadi sistem pengangkutan ini pompa ini akan memompa bahan bakar atau memompa solar dari yang penyimpanan sementara atau tangki ini menuju ke komponen-komponen lainnya. Kemudian setelah dipompa, kemudian bahan bakar ini akan difilter uh, melalui filter. Jadi uh, setelah bahan bakar ini difilter agar dia ini dapat bersih dan jadi bahan bakarnya terpisah dari kotoran-kotoran kecil atau partikel-partikel kecil. Jadi fungsinya untuk membersihkan solar dari kotoran. Terus kemudian ada pengukuran dan pengangkutan injektor. Jadi biasanya pengukuran dan pengaturan ini menggunakan injektor. Jadi injektor ini juga berfungsi sebagai tempat mengukur dan menyemprotkan solar. Jadi maksudnya tempat mengukur itu injektor ini berfungsi sebagai seberapa banyak ukuran bahan bakar solar ini akan disemprotkan ke dalam ruang bakar dan waktu penyemprotan. Jadi injektor ini juga berfungsi sebagai kapan bahan bakar tersebut akan disemprotkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada komponen utama sistem pemberian bahan bakar solar. Jadi, tangki bahan bakar itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan solar sementara. Yang kedua itu ada pompa bahan bakar. Jadi, pompa bahan bakar ini berfungsi sebagai pompa untuk memompa solar yang bertekanan tinggi. Yang ketiga itu ada komponen filter. Jadi filter bahan bakar ini fungsinya untuk menyaring kotoran dari solar, kotoran dalam bentuk partikel-partikel kecil atau kotoran-kotoran kecil. Kemudian yang keempat ada saluran bahan bakar. Jadi saluran bahan bakar ini biasanya berbentuk pipa. Jadi pipa-pipa ini akan menghubungkan komponen-komponen dari komponen satu ke komponen sistem-sistem lainnya. Terus kemudian ada injektor. Injektor ini berfungsi sebagai pengatur seberapa banyak solar itu akan disemprotkan ke ruang bakar dan kapan solar itu akan disemprotkan ke dalam ruang bakar.
Kemudian ada pemanas bahan bakar. Ini nih berfungsi untuk memanaskan solar pada suhu rendah untuk mengurangi viskositas. Nah, di sini merupakan rangkaian dari sistem pemberian bahan bakar solar. Jadi, ini merupakan tangki bahan bakar. Kemudian, bahan bakar ini akan dipompa melalui pompa. Dan setelah dipompa dengan tekanan yang sangat tinggi, kemudian akan difilter melalui, jadi setelah dipompa ini, kemudian dia tuh akan difilter agar eh, dia nih bahan bakarnya terjauh dari partikel atau kotoran-kotoran kecil. Kemudian penyemprotan. Jadi setelah yang dia di setelah dia di filter, dia tuh akan disemprotkan. Kemudian setelah disemprotkan, kemudian dia juga nanti itu prosesnya itu akan disaring melalui saringan halus atau yang disebut filter tadi. Kemudian setelah difilter, dia akan bahan bakar ini setelah disaring akan masuk ke dalam pompa injeksi, yang dimana pompa injeksi ini berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar sehingga bahan bakar ini dapat disemprotkan ke dalam ruang bakar dan disemprotkan eh, melalui injektor ini. Jadi injektor ini nanti dia ini akan menyemprotkan bahan bakar yang sudah dikabutkan. Kemudian busi pemanas ini akan menghasilkan gas atau ledakan. Dan ini adalah cara kerja pemberian bahan bakar solar. Yang pertama itu ada langkah hisap. Jadi yang dihisap itu adalah udara. Udara dari luar tuh akan masuk ke dalam mesin. Kemudian ada kompresi. Jadi yang di dalam bahan bakar solar ini hanya udara yang masuk ke dalam mesin pembakaran. Kemudian udara tersebut akan dikompresi dengan suhu bertekanan sangat tinggi. Sehingga eh, kemudian yaitu injeksi atau injektor itu akan menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar. Yang dimana ruang bakar tersebut sudah sangat panas. Karena kenapa dia sangat panas? Karena tadi udara tersebut sudah dikompresi hingga eh, tekanannya tinggi dan suhunya sangat tinggi. Kemudian setelah injektor ini disemprotkan ke dalam ruang bakar yang sudah bersuhu sangat tinggi, kemudian akan melakukan proses pembakaran. Jadi solar ini akan menyala secara spontan akibat suhu yang bertekanan tinggi. Dan karena dia bertekanan tinggi, jadi secara spontan juga akan menghasilkan ledakan. Dan ledakan tersebut akan menghasilkan dorongan piston. Jadi karena hasil ledakan tersebut, piston tersebut itu akan mendorong ke bawah dan ketika mendorong ke bawah itu pistonnya itu akan menghasilkan tenaga dan dia akan kembali ke atas dan akan membuang sisa pembakaran. Biasanya sisa pembakaran ini dibuang melalui knalpot. Perbedaan utama antara mesin bakar bensin dan solar itu jenis pembakarannya. Kalau mesin bensin itu menggunakan busi, sedangkan eh, mesin solar ini biasanya menggunakan injektor. Terus eh, kalau di mesin kalau di mesin solar ini yang dikompresi itu hanya udara. Kalau di mesin bensin tuh yang dikompresi itu udara dan bahan bakar. Yang kedua itu ada tekanan. Jadi tekanan sistem bahan bakar bensin ini tekanannya jauh lebih tinggi dibandingkan bahan bakar. Jadi tekanan bahan bakar solar ini jauh lebih tinggi dibandingkan bahan bakar bensin. Viskositas atau kekentalan bahan bakar itu sendiri. Jadi kalau solar itu memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan bensin.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anastia. Saya dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023 dengan NPM 2314071050. Di sini saya akan membuat tugas presentasi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anastia dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual dan otomatis pada kendaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan transmisi manual pada kendaraan. Pengertian transmisi itu sendiri adalah transmisi adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah kendaraan bermotor atau bermobil. Fungsi transmisi ini adalah untuk mengubah dan menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke roda belakang atau roda depan pada beberapa jenis motor. Jadi, fungsinya ini dia itu untuk menyalurkan tenaga dari mesin ini dari baik ke roda belakang ataupun roda depan. Sehingga dengan menyalurkan tenaga tersebut yang memicu kendaraan tersebut dapat bergerak. Transmisi juga berperan dalam mengatur kecepatan dari torsi dan yang sesuai untuk kebutuhan pengendara. Komponen utama mesin manual itu yang pertama itu ada kopling, yang kedua ada tuas gigi, yang ketiga ada transmisi satu, yang keempat ada rantai penghubung. Ini yang pertama ini ada cara kerja transmisi secara sederhananya. Jadi secara sederhana cara kerja transmisi ini adalah saat pengendara menginjak kopling dan menggeser tuas, persneling, gear shift itu akan berubah konfigurasi. Jadi saat pengendara menginjak kopling dan menggeser tuas secara bersamaan, secara tidak langsung itu dia itu akan mengubah gear shift, konfigurasi gear shift. Nah, perubahan ini nih perubahan konfigurasi ini nih dia tuh akan memicu juga pengubahan rasio transmisi sehingga kecepatan dan torsi yang diteruskan ke roda belakang juga berubah. Jadi dari adanya perubahan-perubahan tersebut dia itu eh, dapat merubah kecepatan dan torsi yang diteruskan ke roda belakang atau roda depan juga itu akan ikut berubah. Yang kedua itu ada keuntungan transmisi manual. Keuntungannya itu pertama kontrol penuh atas tenaga dan kecepatan. Terus efisiensi bahan bakar transmisi manual ini lebih baik. Yang kedua itu ada kekurangan transmisi manual. Jadi kekurangannya itu adalah dia ini membutuhkan keterampilan dan konsentrasi lebih. Jadi kalau untuk pemula itu menurut saya kurang efisien karena dia tidak simple. Terus yang kedua itu kurang nyaman untuk pengguna di lintas padat. Jadi karena padat, jadi kita itu harus butuh konsentrasi yang lebih. Jadi menurut saya kurang kurang simpel. Cara menggunakan kendaraan transmisi manual. Yang pertama itu kita tuh harus memperhatikan kopling dan rem. Maksudnya itu saat kita ingin mengoperasikan tuas gigi, perhatikan juga posisi komplingnya dan jangan lupa juga untuk direm. Jadi kita tuh yang pertama itu harus memperhatikan kopling dan remnya ketika kita itu ingin mengoperasikannya. Yang kedua itu ganti gigi dengan benar. Dalam mengganti gigi di kendaraan transmisi manual ini eh, jangan terburu-buru dalam saat mengganti gigi. Pastikan mesin dalam kondisi kita mengganti gigi itu, pastikan mesin tersebut itu tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi pengendara juga harus tahu kode-kode gigi yang mereka ingin masukkan. Yang ketiga itu aktifkan kopling.
Saat hendak ingin menarik gas, pastikan kopling itu di sudah diinjak atau sudah diaktifkan komplingnya. Dan setelah sudah diaktifkan, kemudian tarik gas tuas secara perlahan. Jadi setelah si kompling itu diaktifkan, kita juga harus menarik secara bersamaan, kita juga harus menarik tuas secara perlahan. Kemudian di sini ada prinsip kerja transmisi manual. Yang pertama itu kopling terpasang, daya dari mesin dilarikan ke kopling kemudian ke transmisi. Jadi komplingnya ini terpasang daya dari mesin yang dimana dilarikan ke kopling kemudian ke transmisi. Ganti gigi. Yang kedua itu ada ganti gigi. Yang ketiga itu ada pengendara mengganti gigi dengan memutus tuas kopling dan mengganti gigi yang diinginkan. Jadi sebelum mengganti gigi ini kita tuh harus memutus tuas kopling terlebih dahulu, baru kita tuh mengganti gigi dengan eh, mengganti gigi yang kita inginkan. Yang keempat itu ada transfer daya. Yang kelima itu ada tenaga mesin yang ingin ditransfer melalui roda rantai. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan transmisi otomatis pada kendaraan. Pengertian transmisi otomatis. Jadi pengertian transmisi otomatis sendiri adalah sistem yang memungkinkan perpindahan gigi pada kendaraan terjadi secara otomatis tanpa perlu pengendara mengganti gigi secara manual seperti pada transmisi manual. Jadi kalau transmisi otomatis ini kita tidak perlu eh, mengganti gigi seperti yang manual tadi, kita tuh tidak perlu mengganti gigi. Jadi dia ini akan melakukannya tuh secara otomatis. Jadi selain ini juga ada jenis transmisi otomatis. Yang pertama itu ada CVT atau Continuously Variable Transmission. Ini nih, kalau CVT ini menggunakan dua pulei yang diameternya dapat berubah secara terus-menerus untuk menghasilkan berbagai radio transmisi. Jadi, dua pulei ini diameternya ini berfungsi akan berubah secara terus-menerus, ini dia ini akan berubah, yang dimana perubahan tersebut tuh dapat menghasilkan berbagai rasio transmisi. Yang kedua itu ada DCT atau Dual Clutch Transmission. DCT ini menggunakan dua kopling untuk mengganti gigi secara cepat dan halus. Jadi fungsinya ini, dua kopling ini untuk mengganti gigi itu secara cepat, otomatis, dan secara halus gitu. Di sini ada komponen penting transmisi otomatis. Jadi ada torque converter. Jadi komponen ini menggantikan peran kopling pada transmisi manual. Jadi kalau di mesin transmisi otomatis ini, dia itu menggunakan torque yang dia ini menggantikan peran kopling. Nah, yang kedua itu ada torque converter. Dia ini juga mengubah energi tenaga mekanik dari mesin menjadi energi kinetik yang kemudian akan diteruskan ke transmisi. Jadi, tenaga mekaniknya itu akan diubah menjadi energi kinetik yang kemudian dia itu akan diteruskan ke transmisi. Kemudian ada planetary gear set yang dimana ini adalah kumpulan roda gigi yang saling kombinasi yang terkait berbeda dari planetary gear set akan menghasilkan rasio transmisi yang berbeda-beda. Jadi dia ini merupakan kumpulan roda gigi yang saling berkombinasi. Tapi dia ini juga dapat menghasilkan rasio transmisi yang berbeda-beda. Kemudian ada valve body. Di sini nih valve body ini berfungsi sebagai komponen ini nih mengatur aliran di transmisi dan untuk mengontrol perpindahan gigi. Jadi dia ini sebagai pengontrol perpindahan gigi. Kemudian di sana ada
engine control unit, di mana ini merupakan otak dari sistem transmisi otomatis. Jadi otak dari semua ini adalah engine control unit. Jadi yang mengkontrol semuanya ini merupakan sistem dari transmisi otomatis nih. Eh, ECU juga ini dia tuh menerima berbagai sensor dari seluruh kendaraan. Jadi selain dia itu sebagai otak dari sistem transmisi otomatis ini, dia juga memiliki berbagai sinyal sensor-sensor yang dimiliki dari berbagai komponen lainnya. Proses perpindahan gigi pada transmisi otomatis. Jadi yang pertama itu ada ECU. ECU ini pertamanya itu dia tuh menganalisis data yang diterima dan dia tuh secara otomatis langsung menentukan gigi yang paling sesuai dalam eh, dalam situasi pada saat itu gitu. Yang kedua itu ada valve body, di mana valve body ini ECU ini akan mengirimkan sinyal ke valve body untuk mengatur aliran oli transmisi. Jadi setelah si ECU ini menentukan gigi yang paling sesuai, dia juga tadi kan connect dengan dia tuh menerima sinyal dari sensor-sensor. Jadi ECU ini akan mengirimkan sinyal ke valve body dan valve body ini setelah menerima sinyal dari ECU ini dia tuh otomatis akan mengatur aliran oli yang akan menuju ke transmisi. Terus setelah itu ada perpindahan gigi. Tekanan oli yang sudah diatur melalui valve body ini, dia itu akan menggerakkan planetary gear set untuk mengubah rasio transmisi. Jadi, setelah tekanan oli ini diatur oleh valve body, nah, udah diatur tuh, kemudian planetary gear set ini akan mengubah rasio pada transmisi itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Kelebihannya ini dia tuh nyaman. Jadi nyamannya itu dia tuh tidak perlu memikirkan pergantian gigi. Jadi lebih lebih simple dan lebih cocok untuk pemula. Yang kedua ini halus. Jadi perpindahan giginya ini sangat halus dan sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara. Perpindahan gigi yang dihasilkan di transmisi otomatis ini sangat halus. Sehingga itu dia ini lebih simpel dan lebih nyaman untuk pengendara. Dan kemudian tuh yang ketiga tuh ada mudah dioperasikan. Jadi karena dia ini mudah dioperasikan, dia ini sangat cocok untuk pemula. Kekurangannya ini kalau transmisi otomatis ini biaya perawatannya dia jauh lebih mahal ya. Yang kedua, eh, dia ini tidak secepat kendaraan manual. Jadi kalau transmisi otomatis ini dia tuh lebih cenderung lebih lambat daripada transmisi manual. Kesimpulan dari transmisi manual dan dari transmisi otomatis ini adalah jadi eh, pilihan antara transmisi manual atau transmisi otomatis ini tergantung pada kebutuhan masing-masing pengendara. Pada dasarnya, transmisi ini sangat penting bagi kendaraan, yang dimana transmisi ini berfungsi sebagai penyalur tenaga dari mesin roda. Jadi dari keduanya ini tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik. Keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anastia. Saya dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023 dengan NPM 2314071050. Di sini saya akan membuat tugas presentasi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Febri Anastasia dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan
materi sistem kelistrikan pada motor bakar, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian sistem kelistrikan motor bakar adalah jaringan komponen elektronik yang membantu mesin beroperasi dan bekerja dengan baik. Jadi mesin ini juga termasuk baterai, alternator, starter motor, sistem pengapian, koil pengapian, dan CDI. Semua komponen ini memainkan peran penting dalam untuk memastikan mesin menyala dan untuk berjalan dengan baik. Kemudian, kalau baterai memberikan daya awal, sementara alternator mengisi ulang baterai selama mesin berjalan. Kemudian ada sistem pengapian. Sistem pengapian ini mengontrol percikan api untuk pembakaran. Kemudian komponen-komponen ini juga bekerja sama untuk memastikan bahwa mesin motor bakar beroperasi dengan baik. Jadi di dalam sistem kelistrikan ini ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada starter motor, yang kedua itu ada coil, yang ketiga itu ada sistem pengapian, ada CDI, ada starter, dan lain-lain. Kemudian Kemudian di sini ada komponen kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama itu ada baterai atau aki. Baterai atau aki ini sebagai sumber daya utama sistem kelistrikan. Jadi daya atau energi yang dihasilkan tuh biasanya berasal dari aki atau baterai. Kedua itu ada alternator. Nah, alternator ini berfungsi sebagai mengisi ulang baterai saat mesin berjalan. Jadi kalau mesin berjalan, si alternator ini nih terisi dan diisi ulang oleh baterai. Kemudian ada busi. Busi ini untuk menghasilkan percikan api untuk pembakaran di dalam silinder. Jadi, pada waktu yang ditentukan, si busi ini akan mengeluarkan percikan api yang akan dipercikan ke dalam ruang pembakaran. Kemudian ada starter. Starter ini sejenis untuk menghidupkan mesin atau awal dari kita untuk menghidupkan itu kita pakai starter. Kemudian ada sistem pengapian. Sistem pengapian. Sistem pengapian ini untuk menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Jadi di sistem pengapian ini maksudnya adalah eh, si percikan api ini dia tuh untuk menghasilkan percikan api, sehingga percikan api tersebut itu dapat tercampur oleh udara dan bahan bakar, sehingga dapat menghasilkan pembakaran atau ledakan. Kemudian ada koil pengapian. Nah, koil pengapian ini berfungsi untuk meningkatkan tegangan listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api di busi. Jadi, koil pengapian ini merupakan eh, merupakan sebuah tegangan listrik untuk menghasilkan percikan api yang dihasilkan oleh busi. Kemudian ada CDI atau Capacitive Discharger Ignition. Ini tuh untuk mengatur waktu pengapian elektronik atau sejenis yang mengatur waktu pengapian itu kapan akan dilaksanakan. Kemudian ini ada skema pengisian listrik. Nah, di sini nih ada baterai, ini termasuk baterai. Di sini nih visible link. Kemudian di sini ada regulator yang dimana regulatornya nanti akan tersambung juga dengan alternator. Di sini ada di sini ada charger warning lamp. Di sini ada fuse, di sini ada ignition switch. Ini bisa dilihat, ini merupakan skema pengisian listrik. Nah, di sini juga ada skema pengapian CDI. Jadi CDI itu termasuk komponen yang ada di dalam sistem kelistrikan dalam motor, dalam motor bakar. Nah, di sini ada sensor, di sini ada koil. Nah, ini ada koil dan di sampingnya sini ada spark plug.
Di sini juga ada coil juga. Nah, ini ya di sini ada ground dan di sini itu ada CDI-nya. Jadi CDI itu dia terhubung bersama yang ada di gambar ini. Nah, cara kerja sistem kelistrikan. Nah, jadi cara kerja sistem kelistrikan itu saat kunci diputar di posisi starter, jadi fungsi starter itu juga untuk meng-off dan on-kan atau untuk menghidupkan dan mematikan kendaraan. Jadi, saat kunci kontak diputar ke posisi starter atau ke posisi on atau ke posisi hidup, arus listrik dari baterai akan mengalir ke starter motor. Jadi, arus arus listrik yang dihasilkan motor bakar yang dihasilkan dari baterai ini akan mengalir jadi akan mengirimkan sensor sehingga itu dapat arus listriknya ini dapat mengalir ke starter motor. Nah, kemudian eh, yang kemudian hal tersebut itu eh, da- memberikan sinyal juga ke poros engkol mesin sehingga poros engkol itu juga memutar. Nah, pada saat yang sama, sistem pengapian membuat percikan api dari busi. Jadi pada saat yang sama juga percikan api dari busi ini akan muncul. Nah, kemudian akan membakar campuran udara udara bahan bakar di dalam silinder. Setelah mesin dihidupkan, alternator alternator mulai bekerja untuk mengisi ulang baterai dan memberikan listrik untuk komponen-komponen lainnya. Nah, ini merupakan cara pemeliharaan sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada pengecekan. Nah, dengan melakukannya pemeriksaan rutin, nah, kita tuh dapat memastikan bahwa semua komponen yang ada di dalam motor tersebut itu dalam kondisi baik. Misalnya pengecekan baterai, terus pengecekan kabelnya atau semisal kabelnya ada yang konslet atau ada yang rusak atau tidak, dan pengecekan komponen-komponen lainnya. Dengan adanya dilakukan pengecekan tersebut, kita tuh dapat tahu em, komponen-komponen yang ada di dalam motor bakar tersebut atau di dalam sistem kelistrikan tersebut ada yang rusak atau tidak. Kemudian pembersihan dan penggantian. Nah, untuk mencegah gangguan sistem kelistrikan pada motor bakar, eh, kita tuh juga harus mengganti komponen-komponen yang rusak. Terus kita juga harus membersihkan terminal baterai dari korosi. Dan pastikan koil pengapian juga dia itu berfungsi dengan baik karena koil ini juga sangat berperan penting dalam sistem kelistrikan di motor bakar. Yang ketiga itu penggunaan alat diagnostik. Maksudnya pemeriksaan tegangan yang dihasilkan oleh alternator dan kondisi kondisi komponen sistem pengapian dengan alat diagnostik. Nah, ini nih membantu kita untuk menemukan masalah yang lebih serius gitu dari sistem kelistrikan. Jadi, di dalam sistem pemeliharaan ini juga sangat penting. Kemudian di sini juga ada kelebihan dan kekurangan sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama, efisiensi pengapian yang lebih baik dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi, eh, eh, sistem pengapiannya ini jauh lebih baik, lebih efisien. Yang kedua itu ada kemudahan pengoperasian dengan adanya starter motor. Jadi dengan adanya starter motor ini kita tuh dapat mudah untuk mengoperasikan kendaraan. Yang ketiga itu ada kinerja yang stabil karena alternator tetap terjaga atau alternator tetap menjaga baterai tetap terisi. Jadi kan tadi alternator kan fungsinya untuk mengisi baterai itu. Nah, jadi dikarenakan alternator ini selalu menjaga baterai tersebut agar tetap terisi, si eh, kinerja si motor ini nih tetap stabil terus gitu. Nah, kemudian ada perangkat seperti sensor kontrol injeksi bahan bakar yang digunakan oleh sistem kelistrikan untuk mengontrol emisi kendaraan.
Nah, kalau kekurangannya sendiri itu yang pertama ada kompleksitas perawatan dan perbaikan sistem. Terus yang kedua juga biaya untuk komponen elektronik modernnya itu dia itu mahal. Ketiga itu rentan terhadap kerusakan akibat air, debu, dan suhu ekstrim. Jadi di sistem kelistrikan ini juga dia tuh sebenarnya eh, rentan terhadap air, suhu yang ekstrim, suhu yang berubah-berubah gitu. Dia tuh sangat amat rentan. Jadi kesimpulannya itu adalah sistem kelistrikan motor bakar adalah jaringan komponen yang melakukan berbagai tugas penting, seperti menghidupkan mesin, mengontrol pengapian, mendukung aksesori aksesori lainnya. Nah, komponen utama mesin ini nih seperti baterai, alternator, sistem pengapian, relay, push, yang bekerja sama untuk memastikan mesin agar tetap berjalan dengan baik dan aman. Pengapian yang tepat waktu sangat penting untuk pembakaran yang efektif untuk menghindari kerusakan mesin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan izin memperkenalkan diri, nama Febri Anastia. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendinginan dan sistem pelumasan pada motor bakar. Yang pertama itu ada pengertian sistem pendinginan. Jadi, sistem pendinginan mesin adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengontrol suhu mesin selama operasi. Komponen ini sangat penting untuk menjaga mesin pada suhu kerja yang stabil untuk mencegah kerusakan akibat overheat atau panas berlebihan. Jika sistem pendinginan tidak berfungsi dengan baik, mesin dapat menyebabkan overheat yang dapat menyebabkan kerusakan yang serius dan sangat mahal untuk diperbaiki. Fungsi utama sistem pendinginan. Yang pertama itu ada penghilang panas. Selama proses pembakaran, hanya sekitar 30-40% energi yang dihasilkan yang digunakan untuk tenaga, sementara sisanya menjadi panas. Sistem pendinginan ini berperan untuk menghilangkan panas berlebih agar mesin tidak mencapai suhu yang merusak. Yang kedua itu eh, untuk fungsinya itu untuk pengendalian suhu. Nah, sistem pendingin ini menjaga mesin pada suhu operasi optimal, sekitar 85 sampai 90 derajat Celcius. Pada suhu ini, mesin bekerja dengan efisien tertinggi, konsumsi bahan bakar optimal dan emisinya yang rendah. Yang ketiga itu ada penghilangan panas. Selama proses pembakaran, hanya sekitar eh, 30-40% energi yang dihasilkan yang digunakan untuk tenaga, dan sementara itu sisanya itu menjadi panas. Nah, kemudian ada perlindungan komponen. Dengan menjaga suhu mesin, sistem pendingin ini melindungi komponen dari mesin dari deformasi termal dan kausan yang berlebihan. Panas yang berlebihan dapat menyebabkan komponen itu menyebabkan kerusakan. Nah, jadi fungsi dari mesin ini itu kita tuh dapat simpulin supaya mesin tersebut itu tidak mengalami kenaikan suhu yang berlebih atau tidak mengalami panas yang berlebih atau overheat. Karena eh, jika itu terjadi, jika overheat itu terjadi, itu tuh dapat menyebabkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut itu mengalami kerusakan atau gangguan-gangguan lainnya. Dan eh, overheat ini tuh sangat tidak baik untuk kendaraan. Lanjut. Nah, jenis-jenis sistem pendinginan. Nah, yang pertama itu ada water cooling system atau water cooling system ini atau cairan pendingin yang dikenal sebagai coolant yang digunakan dalam sistem pendinginan cairan untuk menyerap panas dari mesin dan membuangnya melalui radiator.
Biasanya cairan pendingin ini adalah campuran air dan antifreeze, etilen glikol yang bersirkulasi melalui mesin dan radiator. Jadi water cooling system ini adalah eh, dia itu menggunakan cairan gitu. Sistemnya ini menggunakan cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini dikenal dengan nama coolant. Kemudian cara kerjanya ini sistem eh, cool- sistem water cooling system ini digunakan untuk menyerap panas. Jadi dia tuh cara kerjanya tuh dia tuh menyerap panas dari mesin, kemudian panasnya tersebut dibuang melalui radiator. Yang kedua ada air cooling system. Jadi air cooling system adalah pendingin udara yang menggunakan aliran udara untuk mendinginkan mesin. Mesin yang dilengkapi dengan sistem ini biasanya memiliki sirip atau fins di sekitar silinder untuk meningkatkan luas permukaan yang membantu disipasi panas dengan lebih baik. Jadi air cooling system ini adalah dia tuh mendinginkan udaranya itu mendinginkan mesinnya itu melalui udara. Nah, biasanya eh, sistem ini tuh dia tuh punya sirip-sirip di ujung di pinggir-pinggir atau di ujung-ujung silinder. Kenapa dia itu mempunyai sirip? Karena untuk membantu meredam panas atau mengurangi panas. eh yang ketiga itu ada mixed cooling system. Jadi, mixed cooling system ini adalah sistem yang mencampurkan pendinginan menggunakan air dan udara. Jadi, kalau tadi water cooling system dan air cooling system ini, kalau water menggunakan air, kalau air cooling system ini menggunakan udara, dan kalau mixed cooling system ini, dia itu sistem pendinginannya itu menggunakan air dan udara. Kita lanjut. Nah, komponen sistem pendinginan yang pertama itu kan ada water cooling system. Nah, komponen di water cooling system ini ada radiator. Ada radiator. Kenapa dia ada radiator? Karena dia itu kan berperan untuk jadi si airnya ini dia tuh menyerap panas dari mesin kemudian dibuang melalui radiator. Kedua itu ada pompa air atau water pump. Jadi eh, air tersebut itu agar bisa bekerja itu dia tuh dipompa melalui water pump. Terus kemudian ada termostat, terus ada cairan pendingin atau yang tadi disebut dengan coolant, terus ada tangki ekspansi, dan ada kipas pendingin. Kipas pendingin ini biasanya dia tuh berada di belakang radiator gitu. Eh, jadi dia tuh akan berputar kipas pendinginnya itu. Yang kedua ini ada air cooling system. Air cooling system ini yang pertama itu ada sirip pendingin, kemudian ada kipas pendingin, dan yang terakhir tuh ada sorn atau penutup kipas. Jadi sirip pendingin ini yang tadi dia tuh sirip-siripnya itu berada di daerah-daerah dekat silinder yang eh, untuk membantu meredam panas. Nah, cara kerja sistem pendinginan. Yang pertama itu cara kerja sistem pendinginan water cooling system. Yang pertama, cairan pendingin atau campuran air dan antifreeze disirkulasikan oleh pompa air menuju saluran-saluran mesin. Jadi uh, yang tadi kan cairan pendinginnya itu dia tuh dipompa agar bisa masuk ke dalam saluran-saluran mesin yang ada di motor bakar. Kemudian, ketika mesin mencapai suhu operasi yang ideal, termostat akan terbuka dan membiarkan cairan pendingin mengalir ke radiator. Jadi, eh, termostat itu tuh dia tuh akan terbuka jika suhu tersebut itu sudah mengalami titik ideal gitu. Nanti ketika dia terbuka, cairan itu akan masuk ke dalam radiator. Kemudian udara yang mengalir melalui radiator dibantu oleh kipas pendingin jika diperlukan untuk menyerap panas dari cairan pendingin, terutama saat terutama eh, nah, kemudian yang keempat itu ada kipas pendingin. Nah, kipas pendingin ini dia itu digerakkan oleh mesin atau motor listrik untuk membantu meningkatkan aliran
udara melalui radiator, terutama saat kendaraan bergerak lambat dan berhenti. Terus kemudian ada cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini yang telah didinginkan kemudian mengalir kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi dan siklus ini tuh akan kembali terus-menerus. Nah, ini cara kerja sistem pendingin air cooling system. Jadi, yang pertama itu kalau yang di air cooling system itu ketika mesin bekerja, panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar yang ada di dalam silinder, panas tersebut itu akan diserap melalui sirip pendingin yang terpasang di sekitar silinder. Nah, itulah fungsinya eh sirip-sirip yang ada di sekitar silinder. Biasanya itu sirip-siripnya itu dia tuh lebih kecil-kecil dan lebih maju gitu. Nah, dia itu tuh fungsinya untuk menyerap panas. Kemudian, saat kendaraan bergerak, udara itu akan mengalir melalui sirip-sirip pendingin. Nah, aliran udara ini akan menyerap panas dari sirip-sirip dan menghilangkan ke atmosfer. Jadi, yang kalau cooling system ini, jadi itu nanti panasnya itu akan diserap melalui sirip-sirip pendingin dan kemudian itu akan dibuang gitu melalui udara. Nah, yang ketiga itu ada kipas pendingin. Nah, kipas pendingin ini dapat membantu menarik lebih banyak udara melalui sirip-sirip pendingin. Kemudian, ketika udara itu mengalir melalui sirip-sirip pendingin itu akan menyerap panas dan membawanya keluar dari mesin. Nah, fungsinya itu untuk menjaga suhu mesin itu tetap stabil dan mencegah overheat. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem pelumas. Nah, sistem pelumasan pada mesin adalah rangkaian komponen yang memiliki tujuan untuk mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak dan untuk mendinginkan komponen mesin dan melindungi mereka dari korosi. Mesin pelumas ini didistribusikan ke seluruh bagian mesin dan memastikan bahwa mesin bekerja dengan lancar dan efisien. Jadi, sistem pelumas ini berfungsi untuk mengurangi gesekan pada mesin. Nah, fungsi utama sistem pelumasan itu yang pertama itu jadi berfungsi untuk mengurangi gesekan antara mesin satu ke mesin lainnya. Yang kedua, untuk mendinginkan komponen. Yang ketiga, untuk membersihkan komponen. Yang keempat, untuk melindungi komponen dari karat. Yang kelima itu ada pencegahan celah dari kecil di mesin. Nah, komponen sistem pelumasan itu yang pertama itu ada tangki minyak, yang kedua itu ada pompa minyak, yang ketiga itu ada filter, yang keempat itu ada saluran minyak, yang kelima itu ada pendingin minyak. Nah, aku tuh mau jelasin, jadi ini tangki minyak, dia itu yang menampung minyak atau oli sementara. Kemudian tangki atau minyak ini akan dipompa untuk menuju ke saluran-saluran mesin. Kemudian eh, sebe- minyak tersebut itu akan difilter atau akan disaring agar terhindar atau bersih dari kotoran-kotoran atau partikel-partikel kecil. Nah, di sini juga ada cara kerja sistem pelumasan. Nah, yang pertama itu minyak pelumas diambil dari tangki minyak oleh pompa minyak. Yang kedua, kemudian minyak pelumas kemudian melewati filter minyak. Nah, filter minyak ini berfungsi untuk menyaring kotoran dari partikel-partikel kecil. Kemudian, setelah disaring, minyak ini akan dialirkan oleh saluran-saluran ke berbagai mesin yang membutuhkan pelumasan. Kemudian, setelah minyak tersebut itu disalurkan ke mesin-mesin yang membutuhkan pelumasan, setelah itu minyak pelumas akan kembali ke tangki lagi untuk didinginkan oleh pendingin minyak sebelum disirkulasikan kembali. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari sistem pelumasan dan pendinginan motor bakar adalah
Motor bakar bekerja sama untuk menjaga mesin agar tetap bekerja dengan baik. Sistem pendinginan ini di sini berperan untuk mengontrol suhu mesin dan mencegah mesin tersebut agar tidak terlalu panas atau overheating, dan menjaga agar suhu kerja dengan kerja yang stabil. Biasanya, sistem ini menggunakan udara atau cairan pendingin untuk menyerap dan mengeluarkan panas dari mesin. Sebaliknya, kalau sistem pelumasan ini membantu mengurangi gesekan antara komponen mesin dengan komponen mesin yang lainnya. Dan untuk mencegah kausan atau eh, terjadinya mesin tersebut karat, dan membantu proses pendinginan dan menghilangkan panas yang dihasilkan oleh gesekan. Jadi kan gesekan mesin itu kan sangat kuat ya, sehingga dia itu tuh kalau tidak ada sistem pelumasan tuh dia tuh sangat panas dan dapat merusak mesin tersebut. Jadi eh, dengan adanya sistem pelumasan ini, dia itu membantu mesin tersebut itu agar tidak terjadi panas dan tidak mengalami kerusakan mesin. Kemudian, sistem pelumasan ini juga berfungsi untuk membersihkan kotoran. Nah, dengan kedua sistem ini, mesin ini dapat bekerja lebih baik dan komponen itu dapat bertahan lebih lama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.